Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap cahaya-Mu, tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku bujuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap cahaya-Mu, tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami mengawali masa Prapaskah ini dengan puasa suci dan melawan kuasa kejahatan dengan menyangkal diri dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai dengan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah sebagai teman-teman sekerja. Kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini dalam gereja Katolik dimulai masa Prapaskah hari pertama yang disebut dengan hari Rabu Abu. Dan kita memasuki masa pantang dan puasa. Bagi orang Katolik, pantang dan puasa itu wajib dilaksanakan, ya, dan terutama pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi berpantang itu tidak makan daging yang berdarah panas, ya, atau yang berkaki, ya. Kemudian ya, berpuasa itu adalah mengurangi porsi makan dalam satu hari 24 jam itu, atau makan sekali kenyang. Ya, yang namanya makan ya pasti minum. Minum itu kan air, tapi juga makan kan. Kan tidak mungkin makan air, orang bilang minum. Nah, itu makan maksudnya. Jadi memasukkan sesuatu di dalam mulut lalu melalui tenggorokan itu sudah disebut makan, ya. Nah, bagi kita orang Katolik ya, menggosok gigi itu tidak masalah. Karena bukan makan, membersihkan gigi. Karena bukan dimasukkan ke dalam tenggorokan dan masuk ke lambung, bukan. Nah, pantang dan puasa wajib itu, ya, pantang bagi yang sudah berusia di atas 12 tahun. Ya, 12, 13, 14 sampai ya 70 tahun. Kalau puasa ini sebenarnya bagi orang-orang yang sudah dewasa, 18 tahun sampai 60 tahun. Atau kalau sudah bisa 14 tahun sampai dengan ya sudah belajar berpuasa. Nah, 40 hari itu sebenarnya kita wajib berpuasa. Nah, ada yang disebut dengan puasa jasmani, ada yang disebut dengan puasa rohani. Yaitu puasa rohani menahan godaan seperti tidak bermain game, ya. Kemudian tidak bermain hal-hal yang menghabiskan waktu, ya kan. Tetapi diisi dengan puasa rohani, dengan berdoa. Bisa berdevosional, macam-macam devosionalnya, ya. Bisa juga devosional jalan salib, tetapi kalau ibadat jalan salib itu pasti diadakan Jumat. Setiap Jumat. Dan ingat, pantang juga setiap Jumat itu wajib. Jadi untuk berpantang tuh yang wajib itu ada ya 8 hari, Rabu Abu, Jumat pada masa Prapaskah, dan Jumat Agung nanti. Nah, itu. Jelas ya? Jadi supaya nanti jangan lalu tidak ingat. Diingatkan kepada semua kawan kita yang Katolik, kita tidak makan ayam nih. Ya. Kita makan ikan saja pada hari Jumat. Nah, begitu. Ya. Jelas ya? Yang dimaksud makan daging, ya, jangan makan daging yang binatang yang berkaki 4 atau yang berdarah panas, ya, ular, ya. Ular kan tidak punya kaki, ya. Jadi banyak yang bertanya, ya, kalau makan daging ikan silakan. Kan daging juga, ya tidak, dia binatang yang tidak berdarah panas. Ya, paham ya? Jadi jangan tanya lagi lah. Ya. Tidak pernah dilarang itu, ya. Nah, tetapi ada juga yang mendedikasikan dirinya tidak makan daging, mau vegetarian, yaitu urusan masing-masing, ya. Puasa, nah itu tadi dalam 24 jam sekali kenyang. Ya, makan minumlah pada waktu tertentu, pilih misalnya. Mau pilih jam 6 pagi, mau pilih jam 12 siang, ya, sekali makan. Atau ya, bisa 2 kali makan, yang penting setengah kenyang. Ngerti? Misalnya makan 2 piring, dikurangi 1 piring, ya kan? Nah, begitu. Nah, itu bisa dilaksanakan selama 40 hari, mulai dari Rabu Abu ini sampai Jumat Agung. Ya, tetapi yang wajib ingat tadi itu Rabu Abu dan Jumat Agung, ya. Pantang setiap Jumat pada masa Prapaskah. Paham ya? Hari-hari lainnya ya silakan kalau memang ya di tempat ini ada daging ayam.
Ya nanti bagaimana kalau hari Jumat lalu makan daging ayam? Ya silakan berikan kepada teman yang makan daging, teman yang beragama lain ya. Lah, juga harus diberitahu dong kalau kita memang punya yang disebut dengan pantang dan puasa sesuai 5 perintah gereja. Perintah gereja yang kelima, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, daging yang diutamakan daging yang berdarah panas. Kalau makan daging ikan tidak masalah, tapi kalau memang Anda sudah mengatakan daging itu semua daging, ya silakan. Karena berpuasanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan berpuasanya untuk kesombongan pribadi. Paham ya? Nah, jadi hari ini harusnya kalian sudah berpantang dan berpuasa. Ya, sebenarnya ada penerimaan abu ya, tetapi karena penerimaan abu itu dilaksanakan di gereja-gereja ya. Ya, mungkin nanti pada minggu depan atau pada hari Senin semoga ada penerimaan abu oleh Pak Edi dan kawan-kawan ya. Nah, nanti ya, semoga dibawa abunya. Kalau enggak pun nanti hari Rabu saya bawa abunya ya, karena saya memang sore nanti misalnya ya. Jadi kalau memang belum terima abu nanti Rabu berikutnya ya, bolehkah? Ya, itu kan sebagai simbolisasi. Penerimaan abu itu kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita berasal dari abu dan akan kembali ke abu. Abu itu berasal dari mana? Dari hasil pembakaran daun palma kering. Jadi daun palma itu diserahkan ke gereja, nanti dibuat pembakarannya oleh imam, ya diberkati, dan itulah yang menjadi abu yang diberikan kepada kita setiap Rabu abu. Ya. Nah itu, jelas ya? Hari Rabu gimana? Apakah berpantang? Tidak. Banyak kesalahan persepsi itu. Yang berpantang itu Jumatnya, yang wajib ya. Tapi kalau memang mau berpantang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya silakan. Ya, kita mengolah diri gitu. Paham ya? Paham ya? Jangan tidak paham. Jadi wajib itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Kalau tidak melakukan itu kita dianggap dosa. Ya, dan pantang. Paham? Pantang pada hari Jumatnya. Ya, sampai Jumat Agung. Kalau hari Rabu depan, ya silakan. Yang mau berpuasa silakan, mau berpantang silakan. Itu dipersilakan. Tetapi tidak diwajibkan. Paham ya? Paham ya? Tetapi kalau kita ingin, silakan. Hari Selasanya gimana? Hari Kamisnya gimana? Ya silakan. Tapi ingat hari Jumat pantang. Hari Sabtunya bagaimana? Silakan. Ya. Jadi dipahami ya? Paham ya? Paham? Kalau makan telur boleh enggak? Ya boleh dong. Telur kan bukan daging. Dia baru ya, baru sebagai telur gitu. Paham ya? Nah, kalau misalnya dikasih telur ya makan. Ya. Ya, yang jelas daging ayam, maka tidak mungkin di sini kasih daging babi kan? Daging sapi, daging kambing, ya. Ya pokok daging lah. Kalau ikan bagaimana? Ya makan, karena memang tidak dilarang atau ya silakan. Ya, tapi kalau memang tidak mau ya tidak masalah. Ya kan ada orang juga tidak mau makan ayam, tidak mau makan babi, tidak mau makan sapi, kan ada juga. Dikasih pun enggak, ya bukan karena dia berpantang dan berpuasa, memang dia tidak mau. Nah itu. Jadi dipahami itu. Paham ya? Jadi diingatkan ke kawan-kawan. Dan apa? Ah, itu tadi. Pantang dan puasa itu. Jadi kita berpuasa dengan mengisinya dengan membaca kitab suci, berdoa di Mada Bakti ini ya. Kalau bisa nanti ya kitab sucinya dibaca, ada di kitab suci di sel-sel, di kamar-kamar. Nah, dibaca. Kita setiap hari membaca, kemudian kita berdoa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami 77 kali. Berdoa rosario ya. Jadi diisi dengan kegiatan rohani. Itulah kita berpuasanya. Jadi kita memuasakan diri kita dari kedangian dan kita fokus pada kegiatan ya, retret agung 40 hari 40 malam. Ya, dipahami ya.
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 pilar kehidupan pengikut Kristus. Hari ini kita memasuki masa prapaskah. Masa prapaskah berlangsung selama 40 hari. 40 hari ya. Jadi kita retret agung 40 hari. Itu simbolisasi ya, 40 hari Nabi Nuh berada di Bahtera ya. 40 tahun bangsa Israel berkeliling-keliling untuk mencapai tanah terjanji ya. 40 hari Yesus ya berpuasa, tidak makan, tidak minum, kan itu. Jadi 40 hari itu mengosongkan diri hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seperti itu. Masa ini mengingatkan kita akan 10 hari dan 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun sebagai persiapan untuk pelayanan publiknya. Nah, itu nih. Berdoa dan berpuasa. Ya namanya orang berpuasa pasti tidak akan makan apa-apa kan? Nah gitu. Jadi include. Mengapa di gereja Katolik itu ditekankan berpantang? Karena ada yang tidak berpuasa tapi dia berpantang. Yaitu adalah ya yang masih masuk kategori anak dan remaja itu yang usia 12 tahun sampai juga lansia batasnya 70 tahun. Kalau di atas itu tidak diwajibkan berpantang. Di bawah 12 tahun tidak diwajibkan berpantang karena memang protein itu baik untuk pertumbuhan otak. Nah, tetapi untuk berpuasa juga tidak diwajibkan antara 12 sampai 18. Tapi silakan dilaksanakan. Nah, kalau berusia 18 sampai dengan 60 itu diwajibkan. Itu pun yang wajib 2 hari. 38 harinya dianjurkan. Ya. Paham ya? Silakan. Nah itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, mendisiplinkan diri. Mau makan jam berapa, minumnya jam berapa. Jadi makan dan minum include di situ. Jadi 24 jam sekali kenyang, sekali ya minum, sekali makan. Paham ya? Paham ya? Bukan kita tidak makan saja. Oh kan minum boleh. Di situ sejam minum, 2 jam minum. Ya itu bukan berpuasa namanya. Paham ya? Nah, tetapi harus dipahami kalau yang sudah berada di atas 60 tidak diwajibkan. 60 tahun ke atas tidak diwajibkan. Nah, tetapi dianjurkan. Jelas ya? Jadi gereja memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada umat. Itulah gereja Katolik. Gereja yang universal. Gereja untuk semua orang. Gereja yang terbuka bagi semua kalangan. Dari mulai di dalam perut sampai di akhirat. Karena gereja Katolik memberikan pelayanan yang sempurna, yaitu kasih yang sempurna kepada kita umatnya. Nah, ya. Pada masa prapaskah kita diajak untuk bertobat, berkurban, dan mentransformasi diri. Injil hari ini memberikan 3 praktek penting selama masa prapaskah. Doa, puasa, dan sedekah. Doa, puasa, dan sedekah. Doa, puasa, dan sedekah. Mengapa orang harus berpuasa? Misalnya kita makan 10.000. Dengan kita berpuasa kita hanya makan 5.000. Paham ya? Ngertilah kalian. Kalau misalnya kalian kan nanti di luar sudah bekerja. Kalau makan satu hari 100.000. Dengan puasa kita hanya makan 50.000. Mengerti ya? Mengerti ya? 50.000-nya untuk apa? Sedekah. Ya. Jadi doa itu wajib. Makanya saya setelah misa requiem tadi langsung ke sini. Ya. Sebenarnya bisa tidak hadir. Tapi karena kewajiban kita untuk ibadat dan doa. Walaupun tidak ada penerimaan abu untuk sekarang, nanti semoga hari Senin ada ya. Jadi doa, puasa, dan sedekah. Ya. Mengapa kita berpantang tidak makan daging? Karena daging pasti mahal, ya kan? Kalau telur pasti murah kan? Telur ya 3.000 dapat 1 kan? Kalau daging sekilo mana ada 3.000? Daging apa sekilo 3.000? Daging ikan teri. Ikan teri aja 100.000 sekilo. Ya, nah itu. Dan ingat sedekah.
Kata sedekah itu adalah puasa kita yang setengah itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Orang kaya kalau kena bencana, dia mau makan apa? Paham ya? Orang-orang yang membutuhkan. Ya tetaplah kaum miskin papa. Kaum miskin adalah orang yang tak berdaya, papa itu adalah orang yang berduka atau orang yang kena bencana. Jadi hidup di dunia ini orang kaya bisa miskin kalau kena bencana kan? Ya, rumahnya bagus, tanah longsor. Nah, gimana? Langsung miskin kan? Jadi jangan pernah berkata miskin dan kaya itu ya akan kekal, tidak. Dia fluktuatif. Yesus memperingatkan kita bahwa melakukan praktik ini tidak boleh dilakukan untuk pamer dan mencari pujian, ya. Tidak untuk pamer dan tidak untuk pujian. Mengapa? Karena ini adalah praktek iman rohani yang dalam yang diberikan Allah kepada kita sebagai cinta kasih Allah, dan kita mencintai Allah dan menjawabnya dengan praktek sikap hidup berpantang dan berpuasa. Apakah berpantang dan berpuasa ini bisa dilakukan setelah masa prapaskah lewat, atau masa pasca atau masa biasa? Ya silakan. Sikap hidup ini adalah menunjukkan sikap hidup kesederhanaan, bermati raga. Ada seorang santo, dia itu hanya makan hosti kudus saja selama hidupnya dan bertahan 30 tahun hidupnya. Jadi dia tidak pernah ya makan apapun, hanya tiap hari misa harian, ya itulah makanannya. Luar biasa kan? Dah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Yesus memperingatkan kita bahwa melakukan praktik ini tidak boleh dilakukan untuk pamer dan mencari pujian seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, melainkan dengan niat yang tulus serta kasih kepada Allah dan penyesalan atas dosa. Ini itu. Kita tidak membahas iman lain, agama lain, kita membahas diri kita. Jadi praktek keagamaan ya, itu kita harus lakukan demi Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Bukan praktek keagamaan itu untuk pribadi atau untuk kelompok, atau untuk dipandang bagus oleh orang. Ya, tapi praktek keagamaan itu demi kemuliaan Tuhan. Jelas ya? Praktik pertama adalah doa. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Hal ini sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Dengan doa kita dapat mengarahkan tujuan hidup kita menuju surga. Namun terkadang doa dapat digerakkan oleh cinta diri dan berpusat pada diri sendiri. Seringkali kita berdoa hanya saat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu penting untuk memurnikan motivasi dan niat kita dalam berdoa. Jadi berdoalah senantiasa setiap waktu dimanapun kita berada. Berdoa, berdoa, berdoa. Kan doa malaikat itu sering kita praktekkan setelah atau pas di dalam ibadat ini, supaya kalian hafal. Jam 6, jam 12, jam 6 sore lagi itu doa malaikat. Paham ya? Praktek doa. Nah, sering kita berdoa hanya saat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu penting untuk memurnikan motivasi dan niat kita dalam berdoa. Praktek kedua adalah puasa. Puasa merupakan bentuk pengorbanan. Dengan berpuasa kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita, nafsu-nafsu yang tidak teratur dengan praktik penyangkalan diri. Pada saat yang sama, puasa membantu kita merasakan rasa sakit dan penderitaan orang miskin. Bagaimana rasanya lapar ya? Itu maksudnya. Oh begini, orang tidak makan nih begini, perutnya keroncongan ya kan, sakit perut ya, masuk angin ya. Sehingga membuat kita lebih berbelas kasih dan peka terhadap kebutuhan mereka. Itu. Namun puasa tidak hanya berpantang dari makanan, tetapi juga dari segala kegiatan dan keinginan dosa, serta semua bentuk hiburan yang tidak sehat dan sifat buruk yang berbahaya. Nah itu ya. Sifat buruk yang berbahaya ya. Jadi dengan kalian masuk ke sini ya, kalian harus tahu sifat-sifat buruk kalian yang dulu
bahwa mencuri, berbuat cabul, narkoba, ya, meras orang, bully orang, berjudi, ya, berbohong, itu adalah dosa. Paham ya? Nah, makanya kita harus membuang praktek buruk itu dan melakukan praktek baik. Dan kita harus membenci dosa. Karena dosa itu membuat kita menjadi buruk, menjadi sesat, menjadi jahat, menjadi berdosa. Dan bahkan dosa itu membuat kita merasa tidak berdosa. Yang ngambil barang orang merasa tidak berdosa. Ambil jahat apa, setelah masuk sel, masuk penjara, masuk tempat ini baru sadar, ya kan, bahwa mengambil barang orang itu mencuri. Apa kata Yesus? Congkillah matamu kalau itu menyesatkan kamu, potonglah tanganmu jika itu menyesatkan kamu, penggallah kaki itu jika kamu menyesatkan kamu, kan? Jadi praktek hidup yang hidup tidak sesat, hidup yang baik, bukan hidup yang jahat, hidup tidak berdosa, dan hidup suci kudus, bukan hidup tidak merasa berdosa, ya kan? Pergi ke pelacuran merasa tak berdosa, mabuk merasa tak berdosa, berjudi merasa tak berdosa, parah itu. Atau misalnya tak ke gereja hari Minggu, tidak misa merasa tidak berdosa, parah namanya. Bahkan Natal Paskah tak ke gereja, itu bahaya, bahaya. Ya, hanya Tuhan Allah lah yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Paham ya? Nah itu. Namun doa dan puasa tidaklah cukup. Bahkan Tuhan berkata melalui Yesaya bahwa puasa yang Dia inginkan adalah menolong orang miskin, memberi makan orang lapar. Nah ingat tuh, menolong orang miskin, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberikan kebebasan kepada para tawanan, dan semua tindakan belas kasih lainnya. Oleh karena itu, puasa dan doa menjadi lebih berkenan di mata Tuhan ketika kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,